Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran jarak jauh. Masih di mata pelajaran ekonomi, khususnya kelas 11 ya. Kali ini saya akan membicarakan tentang inflasi. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, dipersilakan untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tentu bicara inflasi, istilah ini tidak asing buat Anda semua ya. Nah, coba Anda perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam ilustrasi tersebut, Anda bisa lihat di sini, kalau sebelumnya pada tahun 1990, Anda bisa lihat dengan uang misalnya ya, 100.000 rupiah, kita bisa membeli begitu banyak barang. Tapi ketika tahun 2005 dengan jumlah uang yang sama, tidak lagi kita bisa membeli barang yang begitu banyak seperti pada tahun 1990. Dan bagaimana sekarang atau mungkin di tahun 2015? Tentu akan lebih sedikit lagi kita membeli barang dengan jumlah uang yang sama. Hal ini kenapa? Karena bisa kita lihat, kita bisa amati ya, bahwa pada dasarnya begitu banyak barang kebutuhan pokok kita yang selalu mengalami kenaikan harga ya. Dan itu kenapa terjadi kenaikan harga? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, bicara inflasi, mari kita lihat dulu apa itu inflasi ya. Nah, inflasi ini suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level ya cenderung naik. Nah, dikatakan tingkat harga umum karena barang-barang dan jasa yang ada di pasaran, jumlah dan jenisnya itu sangat banyak ya, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut ini meningkat atau naik sehingga terjadilah inflasi ya. Untuk mempelajari bagaimana inflasi terjadi, mari kita lihat teori inflasi ya. Ada beberapa teori inflasi yang diperkenalkan oleh para ahli. Yang pertama, teori kuantitas. Nah, teori kuantitas ini adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa terjadinya inflasi itu sebenarnya hanya disebabkan oleh satu faktor, yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, jadi artinya di sini yang bagi ahli yang menganut teori kuantitas itu karena memang semakin banyaknya jumlah uang beredar itu akan berakibat pada naiknya inflasi atau mendorongnya inflasi. Teori yang kedua, teori Keynes. Ya. Menurut Keynes, ini mengenai inflasi ini didasarkan pada teori makronya ya. Menurut Keynes, inflasi itu terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Artinya ingin lebih sejahtera ya. Nah, di sini Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan ya oleh kenaikan jumlah uang beredar saja, tetapi juga ditentukan oleh kenaikan ongkos produksi. Kenapa ongkos produksi? Kalau ongkos produksinya naik, itu dengan sendirinya juga akan mendorong, akan menaikkan harga produk itu sendiri ya. Nah, teori yang ketiga adalah teori strukturalis. Teori strukturalis ini adalah teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau infleksibilitas ya. Nah, dari struktur ekonomi suatu negara. Menurut teori ini, ada dua ketegaran atau kekakuan utama dalam perekonomian negara, terutama di negara yang sedang berkembang ya, yang dapat menimbulkan inflasi. Yaitu yang pertama, kekakuan suplai bahan makanan. Dan yang kedua, kekakuan barang-barang ekspor. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat sebab-sebab timbulnya inflasi. Yang pertama,
Inflasi itu bisa disebabkan karena kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi ya. Biasa disebut dengan demand full inflation. Nah, ini di mana inflasi itu terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Semakin meningkat permintaan, ini pada dasarnya akan mendorong harga naik, mendorong pula inflasi. Oke. Sebab yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ini di mana inflasi terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga-harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Jadi kalau biaya produksi naik, tentunya para produsen juga akan menyesuaikan harga ya. Dengan menyesuaikan harga ini berarti harga yang ditawarkan kepada konsumen itu juga akan naik ya. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang beredar dalam masyarakat. Ini artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Lalu yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Ini artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah barang yang ditawarkan di pasar itu mengalami penurunan ya. Nah, sehingga karena barangnya sedikit atau jumlah barangnya sedikit, ini sedangkan permintaan barang tersebut meningkat atau banyak, ini akan mendorong harga naik ya. Nah, itu. Lalu sebab yang kelima, inflasi dari luar negeri atau biasa disebut dengan imported inflation. Ini artinya adalah inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri. Sedangkan di luar negeri terjadi inflasi misalnya atau kenaikan harga. Nah, kenaikan harga yang dari luar negeri ini dibawa ke dalam negeri tentu berakibat pada barang-barang impor ya mengalami kenaikan harga. Dan yang keenam, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Ini artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Oke, itu sebab-sebab terjadinya inflasi. Yang berikut, jenis inflasi dan bagaimana menghitung inflasi ya. Nah, untuk jenis inflasi mari kita lihat. Yang pertama, dilihat dari laju kecepatannya atau inflasi ini melihat dari tingkat kecepatannya ya. Yang pertama yang disebut dengan inflasi lunak atau mid inflation. Inflasi yang kecepatannya itu kurang dari 5% per tahun. Nah, yang kedua, inflasi cepat atau galloping inflation. Nah, inflasi ini kecepatannya itu 5% atau lebih per tahun. Lalu yang ketiga, inflasi yang meroket atau skyrocketing inflation. Nah, ini atau bisa juga dikatakan hyperinflation ya, yaitu inflasi yang kecepatannya itu lebih dari 10% per tahun. Ya. Lalu yang kedua, inflasi yang dilihat dari tingkat keparahannya atau parah tidaknya inflasi tersebut. Oke, inflasi ini terdiri dari yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan itu inflasi yang menunjukkan angka di bawah 10% per tahun. Atau biasa belum mengganggu ya perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Oke. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang ini inflasi yang angkanya itu antara 10% sampai 30% per tahun. Di sini, kondisi inflasi yang seperti ini pada dasarnya belum membahayakan ya, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Nah, ini harus dikendalikan ya. Yang ketiga, inflasi yang berat, yaitu inflasi antara 30% sampai 100% per tahun.
Nah, kalau satu negara berada pada posisi inflasi yang seperti ini pada dasarnya negara tersebut perekonomiannya sudah kacau ya. Perekonomian negara tersebut sudah kacau karena orang-orang cenderung enggan. Salah satunya ya, enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang, menimbun barang. Itu pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Terutama kurang lebih di sekitar tahun 98-an ya. Lalu yang keempat, hyperinflation atau inflasi yang sangat berat atau hiperinflasi ya. Nah, inflasi ini berada di atas 100% per tahun. Kalau itu terjadi, ini akan mengacaukan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Anda bayangkan beberapa negara di Afrika misalnya, uang di sana itu sangat tidak berharga. Bahkan untuk belanja satu bahan makanan saja, itu nilainya sampai ratusan juta. Hanya satu bahan makanan saja, menurut mata uang di sana ya. Nah, itu saking besarnya jumlah uang beredar di masyarakat. Ini kondisinya sudah hyperinflation. Oke? Jenis inflasi yang berikutnya dilihat dari sumbernya. Nah, kalau dilihat dari sumbernya ini bisa dibagi. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Ini artinya inflasi karena penciptaan uang baru misalnya, karena adanya kebijakan anggaran defisit. Tentunya di sini untuk mungkin memperbanyak jumlah uang beredar atau bisa juga mengurangi jumlah uang beredar ya. Yang kedua, inflasi yang dari luar negeri atau imported inflation. Ini artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang yang berasal dari luar negeri. Kalau di sana sedang terjadi inflasi atau kenaikan harga terhadap barang tersebut, maka ketika diimpor harga barang tersebut juga akan naik ya. Itu jenis inflasi yang dilihat dari sumbernya ya. Lalu bagaimana menghitung inflasi atau laju inflasi ini? Nah, laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode-periode dari tahun ke tahun. Apabila indeks harga diperoleh angka di atas 100%, nah itu berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. Oke? Dan jika indeks harganya itu mengalami atau di bawah 100%, ini berarti harga mengalami penurunan atau biasa disebut dengan terjadi deflasi ya. Nah, untuk menentukan laju inflasi dapat menggunakan rumus berikut, yaitu laju inflasi dihitung dari indeks harga periode ini ya dikurangi indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode lalu. Perhatikan rumus berikut ini ya. Contohnya begini, indeks harga pada bulan Juli 2012 misalnya 110% dan inflasi bulan Agustus adalah 112%. Maka laju inflasinya dapat dihitung sebagai berikut. Itu 112 dikurangi 110 ya, dibagi 110. Kalikan 100%, hasilnya adalah 1,82%. Oke, itu contohnya. Oke, yang berikutnya, mari kita lihat apa dampak bila terjadi inflasi ya. Mari kita lihat yang pertama dampak inflasi terhadap perekonomian. Secara garis besar, dampak inflasi itu terdapat atau dalam perekonomian antara lain yang pertama terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Ini karena berkurangnya investasi ya.
atau berkurangnya minat masyarakat untuk menabung. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau atau menikmati harga-harga barang yang tinggi ya, karena harga barang itu tentu mengalami kenaikan. Yang berikutnya, yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Nah, itu dampaknya seperti itu. Karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Oke? Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang kelima, adalah nilai mata uang itu akan turun. Anda perhatikan contoh ilustrasi tadi ya, dengan jumlah uang yang sama, saat ini kita hanya bisa memperoleh barang yang tidak terlalu banyak ya, khususnya untuk kebutuhan pokok, dibandingkan 20 tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya ya. Nah, karena adanya kenaikan harga barang. Nah, dari dampak tersebut tentu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan karena terjadi inflasi. Untuk pihak yang diuntungkan, misalnya eksportir atau penjual ya. Kemudian para debitur atau pihak yang memiliki utang. Kemudian para spekulan atau yang berani berspekulasi. Kemudian lagi mereka yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang tinggi atau besar ya. Itu mereka-mereka yang diuntungkan. Lalu siapa pihak yang dirugikan bila terjadi inflasi? Yang pertama, para importir atau pembeli barang dari luar negeri ya. Yang kedua, para kreditur atau pihak yang memiliki piutang. Lalu yang ketiga, para atau mereka yang berpenghasilan tetap. Lalu yang keempat, mereka yang berpenghasilan rendah atau miskin. Nah, khusus yang ketiga keempat ini, karena harga semakin tinggi atau naik terus misalnya, inflasi naik terus misalnya, maka daya beli masyarakat ini yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan rendah ini akan semakin berkurang daya belinya, bahkan bisa sampai tidak mampu membeli barang, khususnya mereka yang atau miskin ya. Oke, itulah terkait pengertian inflasi, kemudian sebab-sebab terjadi inflasi, teori inflasi, lalu jenis inflasi, serta dampak inflasi ya. Nah, yang berikut bagaimana cara mengatasi inflasi. Yang pertama, melalui kebijakan moneter, misalnya dengan politik diskonto atau politik suku bunga ya, discount policy. Di sini maksudnya adalah pemerintah menaikkan suku bunga. Kenapa menaikkan suku bunga? Dengan menaikkan suku bunga itu akan diharapkan menarik ya masyarakat untuk menabung. Dengan masyarakat menabung, maka jumlah uang beredar itu akan berkurang. Ya. Yang kedua, politik pasar terbuka atau open market policy. Di sini pemerintah menjual surat-surat berharga atau surat-surat utang dalam rangka apa? Dalam rangka menarik atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Yang ketiga, politik pagu kredit atau pembatasan kredit atau plafon kredit policy. Di sini maksudnya adalah pemerintah membatasi pemberian kredit kepada masyarakat atau pinjaman kepada masyarakat untuk mengurangi ya peredaran uang di masyarakat. Lalu yang keempat, politik uang ketat. Ini hampir sama dengan tadi, yaitu tight money policy. Di sini maksudnya adalah pemerintah benar-benar harus mengurangi jumlah uang beredar. Jangan sampai
meningkat terlalu tinggi sehingga masyarakat atau inflasi tidak bisa terkendali ya. Yang kelima, politik cadangan kas atau giro wajib minimum atau cash ratio policy. Ini maksudnya adalah pemerintah menetapkan, meminta pihak bank untuk menaikkan cadangan kasnya ya di bank. Misalnya dengan menaikkan cadangan kas, berarti pihak bank itu tidak akan menyalurkan dana yang ada di bank itu ke masyarakat. Oke, yang kedua melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara atau anggaran negara ya. Melalui kebijakan fiskal ini dapat ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya. Yang pertama dengan mengurangi pengeluaran negara. Belanja negara dikurangi. Yang kedua, penghematan pengeluaran pemerintah. Ya, tentu disesuaikan dengan rencana, diketatkan pengeluarannya ya. Yang ketiga, mengurangi utang luar negeri. Jadi pemerintah tidak usah atau memang di-stop utangnya dari luar negeri. Yang berikutnya, yang keempat, menaikkan dan mengefektifkan ya pajak, penerimaan pajak. Jadi seperti itu kebijakan fiskal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi. Yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Di sini maksudnya adalah kebijakan yang untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang beredar dan tidak mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang pertama, kebijakan tersebut diantaranya peningkatan produksi ya, melalui peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Jadi kalau barang di pasaran tersedia banyak, cukup banyak, biasanya harganya akan turun. Dengan harganya turun, daya beli masyarakat meningkat, sehingga inflasi juga akan turun. Lalu kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah diperhitungkan inflasi. Jadi upah yang diterima masyarakat itu harusnya sudah diperhitungkan inflasi ya. Setiap tahun nih pemerintah kan membuat kebijakan UMP, naik atau tidak. Biasanya akan naik, kenapa naik? Karena mengikuti inflasi ya. Jadi inflasi tahun ini berapa nanti akan diperhitungkan di tahun depan untuk kenaikan UMP di daerah masing-masing. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan harga. Ini penting. Pemerintah menetapkan atau membuat kebijakan mengendalikan dan mengawasi harga ya. Terutama membuat kebijakan harga maksimum ya. Harga eceran maksimum itu berapa, ini pemerintah buat terhadap produk-produk terutama sembako ya. Itu pemerintah akan membuat harga eceran maksimum atau tertinggi ya. Nah, yang berikut hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, hubungan inflasi dan pengangguran itu biasa dijelaskan melalui kurva Phillips ya. Dalam kurva Phillips ini menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Sifat dari kurva Phillips ini adalah pada mulanya penurunannya itu adalah sangat curam. Seperti ini curam ya. Tetapi semakin lama akan semakin melandai ya. Datar gitu ya. Nah, apabila tingkat pengangguran sangat rendah, maka tingkat upah semakin cepat kenaikannya ya, atau semakin rendah pengangguran maka semakin tinggi tingkat inflasi. Kemudian baliknya, apabila pengangguran relatif tinggi, nah, maka kenaikan upah relatif lambat berlakunya ya, atau semakin tinggi pengangguran semakin rendah tingkat inflasi. Itu biasa akan terjadi deflasi di situ ya. Nah, kali itu mari kita bicarakan tentang deflasi. Deflasi ini adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum mengalami penurunan ya. Keadaan harga tersebut dapat mengalami kenaikan dan penurunan
di mana ternyata hasil perhitungan diketahui bahwa sebagian besar barang ini mengalami penurunan harga dan sebagian lainnya mengalami kenaikan harga. Disitulah terjadi deflasi. Ya, deflasi ini akan sangat menguntungkan bagi konsumen sehingga terjadilah deflasi. Deflasi ini akan sangat menguntungkan bagi konsumen karena harga barang yang akan dibelinya itu menjadi murah, ya, sehingga dapat terjangkau oleh konsumen yang berpenghasilan tetap atau berpenghasilan rendah atau kecil, ya. Yang berikut, bagaimana hubungan inflasi dengan permintaan dan penawaran uang? Dalam permintaan uang, ini adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu, ya. Nah, pihak permintaan uang itu berasal dari beberapa pihak. Yang pertama, pihak perorangan atau konsumen, kemudian pihak pengusaha atau produsen, pihak investor atau penanam modal, kemudian pihak pemerintah, ya, itu dapat bertindak sebagai produsen atau konsumen dan pengatur, ya. Yang ketiga, dalam analisis John Maynard Keynes, masyarakat memegang uang itu atau permintaan uang itu untuk memenuhi 3 keinginan masyarakat, ya. Yang pertama, permintaan uang itu untuk bertransaksi. Ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, biasanya masyarakat akan semakin banyak juga untuk bertransaksi, ya. Yang kedua, permintaan uang itu untuk berjaga-jaga. Juga dipengaruhi berapa besar tingkat pendapatan, ya. Biasanya di sini masyarakat akan menyisihkan sebagian penghasilannya itu untuk berjaga-jaga. Lalu yang ketiga, permintaan uang itu untuk spekulasi. Ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga. Kalau tingkat bunganya tinggi, mereka akan menabung, ya, dan seterusnya. Berikut gambaran tentang permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga dalam sebuah grafik, ya. Jadi kalau dalam grafik ini tampak bahwa makin tinggi pendapatan, makin besar permintaan uang untuk tujuan bertransaksi dan berjaga-jaga. Lalu pada saat pendapatan naik, maka jumlah uang untuk berjaga-jaga juga akan naik, ya. Anda perhatikan gambarannya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan gambaran untuk spekulasi, ya? Nah, Anda perhatikan grafiknya. Kurva permintaan untuk spekulasi itu menunjukkan makin tinggi tingkat bunga. Jadi kalau tingkat bunganya tinggi, maka makin kecil permintaan uang, ya. Sebaliknya makin rendah tingkat bunga, ini makin besar permintaan uang. Artinya di sini kalau tingkat bunganya tinggi, masyarakat akan menyimpan uangnya, ya, sehingga peredaran uang atau permintaan uang itu berkurang atau kecil, ya. Sebaliknya kalau tingkat bunganya sedikit, biasanya masyarakat akan menarik uangnya untuk keperluan yang lain, ya, untuk berspekulasi di bidang yang lain. Yaitu bagaimana kurva permintaan uang untuk spekulasi, ya. Yang berikutnya penawaran uang. Penawaran uang ini adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank, ya, untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Di sini permintaan uang ini dapat mempengaruhi tingkat harga. Kemudian bisa juga mempengaruhi tingkat bunga. Lalu bisa juga mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penawaran uang dalam perekonomian diperlukan pengendalian, ya. Nah, itu menjadilah tugas dari bank sentral, ya.
Mari kita lihat apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan uang dan penawaran uang. Seperti tadi disebutkan, pada saat kita melihat permintaan uang, ada beberapa faktor di situ. Yang pertama, karena alasan transaksi, ya. Yang kedua, karena alasan berjaga-jaga. Yang ketiga, karena alasan untuk spekulasi. Yang keempat, karena tingkat harga. Yang kelima, karena tingkat suku bunga yang tinggi. Lalu karena ekspektasi atau perkiraan atau ramalan, ya, masa yang akan datang. Lalu faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama tentu tingkat pendapatan, ya. Kemudian tingkat suku bunga, selera masyarakat. Yang keempat, sistem pembayaran, ya, yang kebijakan moneter, serta tingkat harga. Dan yang keenam, jenis kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, itulah materi tentang inflasi. Anda bisa mengulangi video ini apabila kurang jelas, ya. Dan jangan lupa bisa juga disimak tentang inflasi pada video yang lain, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.